Hari ini kita akan kembali lagi belajar untuk mata pelajaran SBK. Nah, kali ini kita akan sama-sama mengenal apa yang menjadi perbedaan dari karya 2 dimensi dengan karya 3 dimensi. Ya, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu karya 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Sekarang kita akan mengenal apa ya yang menjadi perbedaan atau yang membedakan dari kedua karya seni ini. Nah, kalau karya 2 dimensi atau sering disebut dengan karya 2D, 2D adalah semua karya seni yang terdiri dari dua sisi, ya, memiliki dua sisi, yaitu sisi panjang dan juga sisi lebar. Sedangkan karya 3 dimensi atau yang sering disebut dengan 3D, ditulis 3D, adalah semua karya seni yang terdiri dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, selain itu yang membedakan dari kedua karya ini adalah kalau karya 2 dimensi ya itu hanya bisa dilihat dari satu arah saja, yaitu dari depan. Ya, sedangkan karya 3 dimensi atau 3D adalah karya seni 3 dimensi yang bisa dilihat dari semua arah. Ya, bisa dari depan, belakang, samping, atas ataupun bawah. Ya, jadi kalau karya 3 dimensi itu bisa kita lihat dari semua arah. Nah, apa saja ya contoh dari karya 2 dimensi dan contoh karya 3 dimensi? Kalau karya 2 dimensi seperti poster, gambar, dan juga lukisan. Tapi kalau karya 3 dimensi contohnya itu seperti patung, topeng, hasil kerajinan seperti keranjang, seperti celengan, atau seperti mangkok dari tanah liat dan lain sebagainya, ya. Nah, selain itu, kalau kita hubungkan dengan pembelajaran kita ya tentang peristiwa siang dan malam, ya, karya 2 dimensi itu bisa saja gambar bumi ya yang digambar sama manusia, ataupun gambar pemandangan yang ada mataharinya, ya, itu adalah karya 2 dimensi, hasil gambaran atau hasil lukisan. Tapi untuk karya 3 dimensi ini seperti yang ada di dalam layar ini, ya, buminya itu bisa kita lihat dari semua arah. Di sini buminya bergerak, makanya kita bisa melihat itu dari semua arah. Begitu juga dengan matahari. Ya, mataharinya juga bisa kita lihat dari semua arah. Misalkan sekarang kita ada di Lampung, kita bisa melihat matahari. Atau yang ada di Papua juga bisa melihat matahari. Atau yang ada di Kalimantan juga bisa melihat matahari, ya. Jadi karya 3 dimensi itu bisa dilihat dari semua arah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi, ya. Tapi kita tidak akan membuat bumi atau matahari ya, tapi kita akan membuat karya 2 dimensi, yaitu kita itu akan menggambar pohon ya di buku gambar kita, ya. Jadi seberapa lebar ya atau seberapa panjang buku gambar kamu itu, ya kamu gambar pohon sesuai dengan ukuran buku gambar kamu. Jadi kalau misalkan buku gambar kamu yang besar, berarti kamu harus gambar pohon yang besar. Atau buku gambar kamu itu yang sedang, berarti kamu gambar pohon sedang. Ya, setelah kamu gambar, kamu warnai, ya. Gambar dengan rapi, diwarnai dengan rapi. Ya. Nah, setelah membuat karya 2 dimensi yaitu menggambar pohon, sekarang kamu bisa lanjutkan dengan membuat karya 3 dimensi yaitu membuat pohon dari origami. Kalau anak-anak tidak punya origami, kalian bisa menggunakan kertas apapun yang ada di rumah. Ya, bisa kertas HVS atau anak-anak punya kertas buffalo atau kertas yang lain, itu bisa digunakan untuk anak-anak bisa membuat karya seni 3 dimensi yaitu membuat pohon ya dari kertas apapun itu, ya. Begini hasil dari gambarannya ya. Contohnya ini adalah ada pohon 2 dimensi ya yang digambar menggunakan tangan, lalu ada pohon 3 dimensi yang dibuat itu dari kertas origami. Yang dalam artian anak-anak juga perlu gunting dan juga lem, ya. Nah, untuk karya 3 dimensi pohon ya, nanti Ibu akan sertakan link YouTube-nya itu di deskripsi YouTube ini, video ini, atau di grup WA nanti akan Bu Vita kirimkan. Ya, jadi anak-anak boleh tonton dulu bagaimana membuat pohon 3D, kemudian anak-anak bisa
lanjutkan membuat pohon 3D-nya. Ya, kalau bisa pohonnya itu yang dari origami atau kertas apapun itu kalau bisa cukup besar ya, sebesar yang anak-anak bisa. Ya, supaya nanti di pertemuan selanjutnya untuk bahasa Indonesia anak-anak bisa tempelkan bintang-bintang ya, yang di bintang itu ada tulisan dan di dalam tulisan itu ada kosakata untuk peristiwa siang hari ataupun malam hari. Nanti anak-anak akan sesuaikan. Misalkan Bu Vita akan minta tempelkan ke karya 2 dimensi pohon kalian. Tempelkan yang menunjukkan peristiwa siang hari atau yang menunjukkan peristiwa malam hari. Ya, jadi anak-anak boleh gambar dan juga buat pohonnya itu sebaik mungkin. Ya, karena di hari Rabu ini akan dilanjutkan lagi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi selamat mengerjakan untuk anak-anak semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.